Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau Minerba. Lantas apa saja poin-poin penting dalam Undang-Undang baru ini? Apakah RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? RUU Minerba ini disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR Selasa 18 Februari 2025. RUU itu disahkan di tingkat 2 setelah sehari sebelumnya disetujui di tingkat 1. 8 atau seluruh fraksi menyetujui poin perubahan RUU tersebut. Dalam proses pembahasan di tingkat 1, salah satu poin yang disepakati adalah mekanisme alias skema pemberian izin usaha pertambangan atau IU. Dengan revisi ini, pemberian izin tambang tak hanya berbentuk lelang, melainkan dengan cara prioritas. Lewat perubahan skema tersebut, ormas keagamaan, pengusaha UMKM, termasuk koperasi, bisa mendapatkan izin usaha tambang dengan membentuk badan usaha. Namun izin tersebut tak serta-merta diberikan kepada seluruh UMKM. Pemerintah memprioritaskan UMKM lokal atau di daerah penghasil tambang. Lalu, apakah rencana pemerintah untuk memberikan izin tambang kepada perguruan tinggi atau kampus terrealisasi dalam RUU Minerba yang baru saja disahkan ini? Pemerintah dan DPR membatalkan rencana menjadikan perguruan tinggi atau kampus sebagai pengelola tambang secara langsung. Sebagai gantinya, pemerintah bakal menunjuk BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta untuk mengelola tambang. Nantinya badan usaha tersebut ditugaskan untuk membantu mengelola tambang dan berkontribusi kepada kampus yang membutuhkan. Dengan begitu, pemerintah menekankan bahwa pihak kampus hanya akan berstatus sebagai penerima manfaat hasil keuntungan yang didapat. Hal ini dipertegas Menteri SDM Bahlil Lahadalia dalam keterangannya usai pengesahan RUU Minerba di Jakarta pada Senin siang. Semua perguruan tingginya bisa dapat IUP? Tidak secara otomatis mendapatkan IUP. Tapi semua bisa mengajukan, Pak, berarti yang membutuhkan. Yang membutuhkan bisa melakukan mengajukan untuk mengajukan agar bisa melakukan kerjasama dalam risetnya, dalam beasiswanya, atau dalam fasilitas kampusnya, itu bisa. Berarti penerima manfaat. Iya, penerima. Contoh katakanlah di Papua. Di Papua itu kan ada Uncen, ya. Mungkin risetnya mungkin kita bisa lewat Freeport. Di Maluku Utara itu kan di sana kan ada Wedabai dan beberapa tambang-tambang lain. Di universitasnya bisa kita dorong untuk kemudian perusahaan-perusahaan itu punya ruang agar teman-teman ini bisa ikut. Sempat muncul kontroversi dalam RUU Minerba, yakni terkait pengaturan pemberian wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batu bara secara prioritas bagi perguruan tinggi guna peningkatan dan pembangunan kualitas pendidikan nasional. Aturan ini tertuang dalam Pasal 51A. Pengesahan RUU Minerba ini membuka peluang bagi ormas maupun UMKM untuk ikut mengelola tambang di Indonesia. Kalau sahabat Kompas, gimana pendapatnya terkait pengesahan RUU Minerba ini?